Halo adik-adik, selamat datang kembali. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang statistika. Nah, kemarin kita sempat membahas yang ukuran penyebaran data. Tetapi di sini kita masih membahas nomor 1, 2 sampai 3 saja, yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang simpangan rata-rata atau SR, ya. Jadi di sini Ibu langsung saja menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Nah, jadi untuk simpangan rata-rata sama dengan hal yang lain, maksudnya jadi dia ada formula untuk data tunggal dan juga ada formula untuk data berkelompok, ya. Nah, yang pertama untuk data tunggal. Untuk data tunggal, formula atau rumus dari simpangan rata-rata itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi sigma itu adalah penjumlahan berurutan. Nilai mutlak dari XI dikurang setiap data dikurang rata-ratanya, kemudian dibagi dengan N. Itu adalah rumus dari data tunggal. Kalau data berkelompok itu adalah SR sama dengan hampir sama, ya, sigma I dari 1 sampai N, hanya saja dia memiliki frekuensi. Frekuensi dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma I dari 1 sampai N FI. Nah, bedanya XI pada data kelompok itu adalah nilai tengah, ya, sama seperti sebelumnya. Seperti rata-rata, XI itu nilai tengah, ya, data berkelompok. Sedangkan XI pada data tunggal itu adalah datanya sendiri. Ya, jadi data itu sendiri. Contoh misalkan untuk yang data tunggal, misalkan Ibu memiliki suatu data. Nah, kalian misalkan disuruh tentukan simpangan rata-rata dari misalkan saja 8, 3, 7, misalkan 5, 7. Nah, kalian bisa lihat formula dari data tunggal, ya. Ini kan data tunggal kalau dalam bentuk gini, ya, yaitu SR sama dengan sigma XI dikurang X bar. Berarti kalian harus mencari nilai rata-rata dari data ini dulu, ya, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi ini tinggal kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan banyak datanya, itu sebanyak 5. Sehingga rata-rata yang kita peroleh adalah 30 bagi 5 itu 6, ya. Itu untuk rata-ratanya. Sehingga SR itu sama dengan sigma itu berarti penjumlahan berurutan. Berarti mutlak XI, berarti data pertama 8 dikurang rata-ratanya 6. Kemudian tambah karena sigma, ya, penjumlahan berurutan. Sekarang data kedua 3 dikurang 6 ditambah, sekarang data ketiga 7, mutlak 7 dikurang 6. Jadi setiap datanya itu kita kurangi dengan rata-ratanya. Sekarang 5 dikurang 6 sampai dengan ditambah data terakhir yaitu 7, ya. Kemudian kita bagi dengan N. Jadi rumusnya itu bagi N berarti banyak data. Ini ada 5 data, ya. Jadi kita tinggal bagi 5. Kemudian kalian bisa hitung di sini 8 kurang 6 berapa? Oh, 2, mutlak 2. 3 kurang 6 berapa? Mutlak negatif 3. 7 kurang 6 mutlak 1. 5 kurang 6 mutlak negatif 1. 7 kurang 6 mutlak 1. Kemudian kita bagi dengan 5. Nah, sekarang kalian harus mencari nilai dari setiap mutlak yang ada pada data ini, ya, penjumlahan ini. Jadi kalian harus ingat
nilai mutlak itu adalah mempositifkan yang nilai negatif ya. Jadi nilai mempositifkan gitu. Tapi kalau sudah positif tetap dia positif. Misalkan kayak ini 2. Oh, mutlak 2 ya tetap 2. Nah, mutlak negatif 3 berarti kita jadi 3 karena mempositifkan suatu bilangan ya. Mutlak 1 karena sudah positif ya 1. Mutlak negatif 1 menjadi 1 ya, tambah 1. Kemudian kita bagi 5. Nah, di sini menghasilkan 8 dibagi 5. 8 bagi 5 itu adalah 1,6. Sehingga diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 1,6. Nah, itu untuk data berkelompok. Data tunggal maksud Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan data berkelompok gitu. Nah, misalkan saja kalian disuruh menentukan simpangan rata-rata dari data ini. Nah, kebetulan Ibu sudah siapkan datanya. Nah, kan ini. Nah, jadi ini adalah berupa data tunggal, data kelompok ya. Karena kan kalian bisa lihat di sini dia berupa interval ya, ada intervalnya. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini kita memerlukan suatu tabel bantuan ya. Oke. Mungkin Ibu akan coba kalian lihat dulu ini. Ya. Kalian memerlukan di sini X bar, kemudian mutlak XI dikurang X bar, baru dikali FI-nya. Nah, di sini kita cukup tambahkan 2 kolom saja ya, yaitu kita mencari XI kurang X bar, sampingnya itu FI kali XI kurang X bar. Tapi sebelumnya kita memerlukan X bar dulu, rata-rata. Nah, rata-rata dari data berkelompok itu masih ingat? Jadi silakan dibuka kembali rata-rata dari data berkelompok ya. Nah, rata-rata dari data berkelompok, mungkin Ibu tulisnya di sini saja ya. Jadi rata-rata dari data berkelompok itu adalah X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N FI XI per sigma FI ya, I dari 1 sampai N. Ini adalah rumus rata-rata data berkelompok, sehingga kita memerlukan XI dulu, yaitu titik tengahnya, kemudian dikali sama masing-masing frekuensinya. Sehingga untuk tabel ini kita harus menambahkan untuk membantu saja ya. Jadi kalau sudah bisa silakan, jika tidak ingin dibuat. Jadi XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama. Ya, cara nyari kan sudah sering Ibu jelaskan. Tepi bawah ditambah tepi atas bagi 2. Berapa? Atau mau hitung manual. 57, 58, 59, 60, 61. Nah, yang mana tengah-tengah? 59. Jadi kita letakkan untuk kelas pertama titik tengahnya adalah 59. Ya, begitupun dengan kelas lain. Jadi ini Ibu langsung saja. Ini 64, silakan kalian cari sendiri dengan cara yang samping ya, yang Ibu jelaskan ya. 69, 74, kemudian 79, dan terakhir 84. Nah, ini adalah titik tengahnya. Nah, kemudian kita coba cari FI kali XI. Karena kan rumus kita mencari rata-rata dulu kan. Rata-rata itu kan rumusnya adalah penjumlahan XI, FI kali XI, X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai N FI XI, kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi dibagi sigma I dari 1 sampai N FI. Nah, jadi kita perlu bantuan FI kali XI, berarti yang pertama ini 3 kali 56 ya. Di sini hasilnya 177.
Jadi nanti kalian bisa cari hasilnya. Ini 448, tinggal kalikan aja ya. 8, 740, 395, 252. Nah, yang kalian perlukan adalah jumlah dari ini sigma Fi Xi nya ya. Jadi ini kalian jumlahkan nih ke bawah ya. Dijumlahkan itu memperoleh hasil 2840. Nah, jadi kalian substitusi ke sini. 2840 sigma Fi. Berarti ini ya, hasil atau total dari frekuensinya, yaitu sebanyak 40 ya. Jadi kalian tambahkan satu baris lagi di bagian sini untuk hasil-hasil penjumlahannya ya. Ini kita bisa tutup. Oke, berarti ini hasilnya dibagi dengan 40, maka diperoleh rata-ratanya adalah 71. Nah, itu baru dapat rata-rata. Kalian bisa lihat di sini. Di sini rumusnya ada mutlak Xi kurang X bar baru dikali Fi. Kalau misalkan kalian tidak ingin terlalu banyak ditambahkan kolom, sebenarnya kalian bisa saja menambahkan hanya satu kolom lagi ya. Oke. Yaitu Fi dikali X mutlak Xi dikurang X bar ya. Jadi satu persatu. Nah, mungkin ibu contohkan caranya menghitung misalkan di bagian kelas pertama ya. Nah, yang ini misalkan kalian bisa lihat di sini Fi nya adalah 3. Jadi 3 mutlak itu Xi itu adalah nilai tengahnya dia, ini 59 dikurang X bar. Ini ya, kalian perhatikan ya. Jadi ibu jelaskan cara menghitungnya. X barnya adalah 71 ya, rata-rata yang baru kalian peroleh 71. Nah, kalian cukup hitung 3 kali 59 kurang 7 berapa gitu. 59 kurang 71 maksudnya. Itu adalah negatif 12. Nah, mutlak negatif 12 berapa? 12. Baru kalian dikalikan dengan 3, yaitu hasilnya 36. Sehingga pada bagian pertama itu adalah 36. Gitu ya. Selanjutnya sama, hanya saja Fi nya jadi 7 gitu, Xi nya 64, beda lagi, kecuali rata-ratanya yang sama, selalu 71 ya. Nah, sehingga di sini diperoleh jadi 36, kemudian 49, kemudian 24, lalu 30, 40, dan yang terakhir 39. Nah, rumus dari SR ya, SR itu kan sama dengan penjumlahan berurutan dari Fi dikali sigma Xi dikurang X bar per sigma frekuensinya ya, atau banyak frekuensi, sehingga di sini dihasilkan. Nah, kita lihat penjumlahannya mana? Fi kali mutlak, berarti yang ini kolom terakhir ya, yang kolom terakhir ini. Berarti kita tambahkan di sini penjumlahannya, sigma Fi mutlak Xi kurang X bar, kan itu yang kita perlukan. Itu hasilnya adalah 218. Kita substitusi 218, kemudian kita bagi banyaknya Fi, sama ya, 40 ya, dibagi dengan 40, sehingga dihasilkan 5,4045 ya. Ini adalah nilai dari simpangan rata-ratanya. Nah, misalkan saja contoh lain, kalau misalkan dalam bentuk histogram gimana? Nah, sebenarnya dalam bentuk histogram itu sama saja ya. Hanya saja hal yang harus kalian lakukan, misalkan histogramnya seperti ini. Nah, misalkan ini histogramnya. Sama juga seperti ini kan
Kalau sudah histogram pasti jatuhnya data berkelompok ya, karena kan ada rentangan-rentangannya ya. Misalkan seperti balok 1 itu dari berapa sampai berapa, kan ada intervalnya, berarti ini kan datanya data berkelompok. Yang harus kalian lakukan di sini, kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Harus diubah ke sini ya. Nah, misalkan satu nilai gitu ya. Nah, ini kan kita ambil dari tepi bawah. Nah, yang perlukan kan batas bawah. Ibu kan sudah pernah jelaskan sebelumnya, kalau tepi bawah, kalau misalkan kita cari batas bawah ya ditambah 0,5. Berarti ini 34 sampai 38. Kalau kalian lupa silakan dibuka video ibu yang sebelum-sebelumnya ya. Ini ada berapa balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti pasti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 gitu. Nanti silakan kalian buat nilainya, kemudian buat frekuensinya berapa, seperti itu ya. Frekuensinya berapa, nanti kan sama halnya seperti ini jadinya bentuknya ya. Jadi seperti ini, usia dan frekuensi, berarti ini nilai dan frekuensinya. Setelah itu baru langkah-langkahnya sama persis seperti ini, contoh soal nomor 2 gitu ya. Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa melatih diri kalian dengan mengerjakan soal latihan seperti ini. Jadi di sini Bu tidak menyajikan dalam bentuk histogram karena sama saja nanti karena akan dibentuk ke tabel distribusi frekuensinya. Ya, silakan tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup PA atau mau di kolom komentar, silakan. Silakan diberikan kritik ataupun saran yang membangun. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.